Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Oke, seperti janji saya sebelumnya, ini masih ada satu lagi reel dari Daido yang ketinggalan ini, belum saya bongkar. Ini ada Daido Icarus 4000. Oke, senang suara saya sudah mulai membaik. Oke, sudah mulai kembali normal lagi. Dan Daido Icarus ini kayaknya udah lama deh, saya sudah pernah tahu dan pernah dengar. Ini kayaknya dari tahun lalu itu sudah pernah ada berseliweran di toko-toko online, kemudian di toko-toko pancing juga Daido Icarus. Beda dengan Caribbean kemarin kan yang terbaru itu kalau Caribbean. Kalau Icarus ini produk sebelumnya deh, udah lama. Oke, jadi yang 4000 ya. Oke, size atau ukuran 4000. Kemudian nah, speknya gini dia, lengkap dia speknya. Ada 6 ukuran. Nah, ini dari yang terkecil 800 hingga yang terbesar 6000 dengan rasio yang sama. Jadi yang membedakan adalah kapasitas tali dan kekuatan maksimum dragnya. Itu yang membedakan. Kemudian ini rekomendasinya bisa dipakai turnamen, casting, jigging, bottom fishing. Oke, jadi kalau reel seperti ini ya tinggal Anda menyesuaikan saja sih untuk keperluan mancing apa. Kemudian ini spesifikasinya. Oke, banyak sekali, saya malas bacanya karena untuk di reel murah saya tidak akan pernah mau muluk-muluk karena di reel 200-300 ribu apa sih yang mau kita cari seperti itu. Saya hanya akan menunjukkan saja komponen di reel Daido Icarus ini. Oke, putarannya sangat halus sekali dan ringan seperti Kronos kemarin. Kronos itu mirip-mirip ya, dan warnanya pun ini masuk ke silver sih. Kalau yang Kronos kemarin itu warnanya kayak warna mutiara kayak gitu dia. Oke, klikernya, klikernya nyaring sekali seperti ini. Kliker nyaring. Kemudian saya akan mulai dari handle-nya. Oke, ini handle engsel. Kemudian ini pastinya kayaknya permanen deh, karena rata-rata Daido yang yang baru-baru keluar sama dia. Oke, saya akan maklumi karena reel murah 300 ribuan. Kalau dia kasih bearing, misalnya bearing di sini 2, kemudian ditambah knop yang misalnya knop aluminium, ya costnya akan lebih tinggi dia, seperti itu. Jadi di reel murah hal ini cukup dimaklumi, tapi merupakan suatu kekurangan juga seperti itu. Jadi kalau misalnya pegangannya nggak nyaman, ya kita mau ganti ya susah, nggak bisa plug and play, kecuali memang kita bore di sini kita ganti lagi. Cuman ya itu repot dia jadinya seperti itu. Tapi kalau mau repot ya silakan. Oke, lagian reel 300 ribuan kita repot-repot lagi modif di handle lah, nambahin ini itu, ya lebih baik beli yang langsung handle-nya bisa di plug and play aja seperti itu. Kalaupun demikian ya otomatis budgetnya nanti nambah. Kalau budget di 300 ribu ya udah segini aja udah cukup lah. Oke, kemudian lanjut lagi ke spool. Nah, ini spoolnya kalau tadi disebutkan bisa untuk casting. Nah, di sini di boxnya itu yang nomor 2 itu, nomor 2 ini dari atas casting ya, ini didukung oleh ini bentuk spoolnya. Jadi bentuk spool V-shape seperti ini, atau kalau di Shimano sebutannya ARC dia. Ini memang kalau untuk casting itu mempunyai sisi kelebihan dia. Untuk lontaran talinya atau lontaran umpannya bisa lebih jauh, karena bentuk V-shape spool seperti ini dia akan mengurangi gesekan tes. Jadi ini memudahkan dia untuk meluncurnya umpan seperti itu. Nah, ini ada sealnya nih. Oke, ada seal karetnya standar untuk sebuah reel.
standar untuk sebuah reel. Jadi ini sudah masuk dia. Kemudian ini drag washernya dia masih pakai felt. Oke, dan ini saya pastikan bahan yang cukup gampang karatan yang bagian ini. Oke, jangan lupa kalau beli baru nanti tambahin aja drag grease supaya lebih aman dia. Oke, untuk drag washer. Kemudian ini spoolnya, ada support bearing di sini, ditaruh di bagian atas klikernya. Mohon dimaklumi ya kalau sambil ada batuk karena masih belum sembuh total. Kesehatan saya masih sempat kena radang tenggorokan, kemarin udah sih ke dokter. Oke, ini bearingnya di sini, ada satu bearing support untuk di spoolnya. Kemudian klikernya seperti ini, sama lah seperti daido yang sebelumnya saya review. Ini dia. Kliker kayak gini rawan patah sih biasanya. Oke, pastikan aja penggunaan juga diperhatikan, pemakaian. Kalau memakainya ngawur-ngawur ya patah ya, jangan salahkan reelnya, salahkan pemakainya, seperti itu. Kecuali memang makainya udah hati-hati, tahu-tahu patah, nah itu nanti bisa kita berikan penilaian pada reelnya, seperti itu. Oke, ini pengaman baut rotor. Kemudian ini di baut rotornya juga ada seal karet. Oke, nilai plus di sini. Kemudian rotornya saya akan masuk ke line roller dulu. Line roller ini pakai bearing di sini, pakai bearing. Kemudian kita lihat komponen bail armnya. Nah, seperti ini dia. Oke, ujungnya besi. Kemudian lever tripnya sudah standar ya untuk komponen bail arm. Untuk rotornya ini nggak terlalu kaku sih. Biasanya kalau untuk bahan rotor yang tidak kaku, dalam artian terlalu lemas, biasanya nanti pada saat menggulung tapi posisinya konstan, menggulung tapi posisinya diam. Oke, saya contohkan ya. Ketika menggulung posisi diam saja, jadi ini nggak bergerak ya. Menggulung, anggap ini joran, menggulung kemudian posisinya konstan, nggak bergerak. Kemudian yang digulung itu bebannya agak berat. Biasanya rotor yang lemes dia akan geol-geol ya. Coba nanti kalau teman-teman punya reel yang rotornya lemes, biasanya sih reel murah sih. Bahkan untuk sekelas Daido pun kadang-kadang begitu dia. Jika rotornya terlalu lemas, pada saat menggulung konstan ada sedikit beban, dia akan geol seperti itu. Meskipun baut rotornya sudah dikencangkan dengan standar yang sudah pas ataupun sudah kencang maksimal dia, seperti itu. Oke, makanya kalau cari reel itu ya yang bahan rotornya bagus, entah itu full karbon misalnya atau metal sekalipun, meskipun dengan resiko beratnya itu lebih berat ya daripada reel dengan bahan yang tidak menggunakan metal seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk alternatif supaya lebih ringan tapi kuat ya full karbon. Tapi kalau sudah full karbon ya harganya biasanya mahal. Sedangkan kalau reel-reel murah yang di speknya dengan bahan karbon itu saya pastikan bukan 100% karbon yang kaku seperti kelasnya Daiwa misalnya. Daiwa di harga di atas 1 juta itu beda dengan reel yang speknya karbon
dengan harga di bawah 1 juta, terlebih lagi harganya 300.000 seperti itu. Oke. Jadi ketika ada spek karbon, nah itu jangan langsung gini, jangan langsung terpana dengan speknya. Pastikan dulu kalau karbonnya 300 ribuan ya oke sih, memang lebih kaku misalnya, tapi ya tidak seperti kualitas karbon real yang harganya di atas 1 juta misalnya, seperti itu. Oke, jadi di sana perlu wawasan juga dan pengetahuan. Oke, sampai di sana difahami ya. Kemudian saya akan lanjutkan buka body-bodinya. Nah, ini aja dulu, clutch one way-nya. Oke, ini clutch one way-nya terbuka dan cukup riskan sih kalau dari sisi perlindungan. Jadi di-regrease saja pada saat baru beli, atau penggunaannya hati-hatilah, jangan terlalu dikenakan langsung air laut secara terus-menerus. Kalaupun kena air laut ya ingat aja dicek, dibersihkan, itu aja sih solusinya. Oke, saya akan bukain dulu baut-bautnya deh. Nah, ini dia bagian dalamnya. Saya rasa standar seperti Daido pada umumnya, atau pada merek lain pada umumnya juga di merek dan di range harga yang sama, seperti itu. Oke, main shaftnya, kemudian ini lokomotif slidernya, tidak ada support bearing di sini di oscillating gearnya. Nah, seperti ini polosan ya. Kemudian ada bearing satu di sini, tidak ada guide slidernya, hanya dipegang oleh ini semacam plat yang dibaut pada bodi. Kemudian clutch one way-nya standar pada reel murah, yang dimana akan Anda temukan clutch seperti ini pada umumnya, semua sama sih. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di harga 300.000, apakah ini sesuai? Saya rasa sudah standar sih. Bagi saya reel 300.000 itu reel yang istilahnya terjangkau lah. Ketika sebuah reel yang terjangkau ya saya pastikan kita harus terima apa adanya seperti ini. Oke, 200.000, 300.000 itu apa sih untuk sekedar reel seperti ini, dalam artian lebih ke alternatif pilihan, di mana kita tahu sendiri memang banyak reel-reel yang bodinya sama, bentuknya sama, handle-nya sama, rotornya sama, spoolnya sama, bedanya hanyalah mereknya. Oke, di sini saya akan jelaskan langsung. Saya rasa teman-teman sudah pada tahu semua. Oke, kenapa ada reel yang mereknya beda tapi komponennya sama? Oke, teman-teman mungkin udah tahu OEM. Oke, OEM itu adalah Original Equipment Manufacturing. Oke, jadi produk OEM itu diproduksi oleh sebuah perusahaan produsen atau dibuat oleh satu pabrik, tapi kemudian dijual kembali oleh perusahaan manufaktur yang berbeda, seperti itu. Jadi pabrik itu bikin banyak, berapa? 100.000 unit. Nah, dari 100.000 unit tersebut dia diambil oleh perusahaan manufaktur yang dia menjualnya kembali dengan merek dan nama yang berbeda. Bedanya biasanya hanya di modif handle-nya, kemudian warnanya, mereknya, seperti itu. Oke, jadi jangan heran kalau misalnya kok Daido sama
dengan Kenzi? Seperti itu. Kok Kenzi sama dengan Golden Fish? Kok Golden Fish sama dengan versus kok sama dengan Seahawk? Nah, seperti itu. Jadi jangan heran karena memang mekanismenya seperti itu. Selama dia real standar-standar murah seperti ini, yang dimana brand tersebut bukan sebuah brand produsen atau pembuat reel yang seperti Shimano, Daiwa, ya maka dia akan bisa dikategorikan tergolong sebagai produk rebrand atau OEM seperti itu. Oke, jadi kemungkinan pun kalau misalnya ini Icarus ini mirip dengan apa, dengan Kronos misalnya, ya kemungkinan spare partnya pun bisa di switch dia, tapi saya belum pernah coba sih, karena kalau reel murah seperti ini ya sekali pakai, maksudnya kalau sudah rusak ya sudah rusak, buang beli baru seperti itu. Kemudian OEM itu asli apa palsu? Nah, di sana pernah juga ada yang tanya ke saya, kalau OEM diproduksi oleh produsen asli sehingga legalitasnya sudah pasti ada, jelas dia. Misalnya Daido yang pegang, Maguro yang pegang, itu istilahnya sudah jelas memang dia bergerak di bidang fishing tackle seperti itu. Jadi nggak ada istilahnya OEM itu palsu seperti itu. Kemudian standar kualitasnya pun dia sudah disesuaikan dengan standar kualitas, istilahnya checklist untuk standar pabriknya memang sudah seperti ini. Nah, kalau masalah bagus enggaknya ya tergantung dari materialnya, dan di sana berhubungan dengan harga seperti itu. Nah, sekarang ini harga 300. Mau minta bagus, jangan bercanda dong. Bambang. Oke, jadi ketika Anda memutuskan untuk beli reel 300.000, ya sudah, Anda akan mungkin menemukan banyak yang mirip-mirip ataupun sama. Gampang karatan ya sudah pasti seperti itu. Jadi nggak ada bagusan ini, bagusan itu, karena di standar 300.000 itu tidak lebih mahal daripada satu buah gris Shimano. Seperti itu. Oke, kemudian balik lagi ke budget masing-masing. Di sini akan saya tekankan mahal dan murah itu yang membedakan adalah material, sedangkan resiko kerusakannya sama. Sedangkan kalau dalam mancing itu sendiri adalah sebuah hobi yang tidak ditentukan oleh mahal dan murahnya alat pancing. Oke, tapi kesemuanya itu akan ditentukan oleh hasilnya. Mengenai umur reel itu sendiri, kemudian daya guna ataupun durability pada reel tersebut, entah itu murah atau mahal, saya akan bilang sekali lagi, itu tergantung daripada Anda sendiri. Karena mancing itu tidak ditentukan oleh harus mahal dan harus murahnya suatu alat, karena mancing itu yang ditentukan oleh hasilnya ataupun strike-nya. Oke, karena ikan dia tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah peduli mau reel mahal ataupun reel murah. Tapi reel yang Anda punya sekarang sesuai dengan budget yang Anda punya, tanpa memaksakan isi kantong Anda, itulah reel terbaik yang Anda punya. Dan jangan lupa untuk dirawat dan dipakai dengan benar. Oke, saya Denny Nadalung. 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania mantap.